terjadi pukul 19.53 waktu Indonesia bagian Barat, saudara. Ini sebuah bus ditabrak kereta api Probowangi di perlintasan tanpa palang pintu terjadi Minggu malam. Kecelakaan terjadi di Desa Kudus, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Yang Anda saksikan ini adalah rekaman warga yang berada di lokasi kejadian. Anda bisa lihat ini begitu dekat nampaknya dengan bus yang terlempar karena menabrak kereta, saudara. Sejumlah penumpang bus mengalami luka, beberapa tergeletak di areal samping rel. Namun kami masih mencari tahu penyebab pasti kecelakaan. Dari visual yang Anda tampilkan saat ini memang ada bus berwarna biru yang terbalik di dekat rel. Kami akan langsung hubungi jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman, yang saat ini berada di lokasi kejadian di Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam, Abdul Rohman. Selamat malam, Nitya. Ya, Rohman, Anda bisa ceritakan kepada kami informasi terbaru apa yang Anda miliki, terutama mengenai apakah sudah diketahui penyebab pasti dan bagaimana dengan kondisi korban penumpang bus ya? Ya, Nitya, selamat malam. Untuk saat ini saya berada di kamar mayat Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang, di mana barusan saja ada sekitar 10 mayat korban kecelakaan kereta api Probowangi dengan mobil elf ini sudah dibawa ke rumah sakit di kamar mayat Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Apakah ada tambahan ini masih belum jelas, tapi yang pasti malam hari ini ada sekitar 10 jenazah yang sudah dibawa ke rumah sakit secara bergantian melalui beberapa kendaraan dari rumah sakit maupun kendaraan dari pihak kepolisian. Nah, untuk yang luka-luka memang ditaruh di beberapa puskesmas, di puskesmas Kelakah. Saat ini ada sekitar 4 orang. Apakah nanti ada tambahan ataukah tidak, ini masih belum kita mendapatkan informasi. Memang informasi awal yang kami dapat bahwa kereta api Probowangi ini melaju dari arah daerah Jember menuju Surabaya, dan saat berada di KP di Desa Kudus, Kecamatan Kelakah, dan ada kendaraan mobil elf yang membawa sekitar belasan penumpang yang cukup banyak sekali, dan pada waktu itu memang di lokasi itu tidak ada palang pintu sehingga tidak ada tanda-tanda ataupun warga ataupun tanda-tanda yang bisa memberikan informasi kepada sopir elf tersebut. Begitu, Nitya. Anda bisa ceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya lokasi kejadian? Kalau tadi Anda mengatakan tidak ada palang pintu, tidak ada tanda-tanda, apakah memang pelintasan kereta ini pelintasan yang cukup ramai dilewati, jalurnya apakah jalur yang cukup sering digunakan oleh warga atau seperti apa? Ya, memang untuk perlintasan itu memang cukup ramai di lokasi tersebut, sering dilalui oleh masyarakat, dan ini memang perlu menjadi kajian kita bersama bagi pihak kereta api bahwa memang lokasi ini menjadi tempat ataupun lokasi yang biasa dilalui oleh masyarakat banyak, terutama kendaraan-kendaraan bukan hanya kendaraan roda 2 saja, tapi kendaraan-kendaraan roda 4 maupun roda 6 masih sering melewati di lokasi kejadian ini. Begitu, Nitya. Siapa saja yang sudah berada di lokasi kejadian dan siapa saja yang sudah berada di rumah sakit di RSUD Haryoto saat ini? Untuk di Rumah Sakit Dr. Haryoto ini sudah ada PJ Bupati Indah Wahyuni sudah hadir untuk menengok situasi ataupun ini memastikan berapa korban dari kecelakaan maut ini. Ada PJ Bupati Lumajang Indah Wahyuni sudah hadir, dan juga Sekda sudah hadir untuk melihat memastikan jumlah korban yang terkena ataupun menjadi korban dari kejadian ini. Sementara untuk yang di lokasi, pihak kepolisian masih melakukan upaya untuk olah TKP di kejadian, dan Kapolres Lumajang sudah menuju ke TKP untuk melihat kondisi terkini bagaimana sebenarnya kronologis kejadian yang terjadi di Desa Kudus, Kecamatan Kelakah ini. Gitu, ya. Apakah sudah ada informasi yang diberikan kepada keluarga para korban ini? Belum. Kita masih belum mendapatkan informasi secara pasti. Sementara untuk pihak kepolisian dan juga pihak rumah sakit masih melakukan identifikasi terkait dengan
identitas korban yang ada di tempat ini. Kemudian yang ada di Puskesmas Kelakah juga saat ini melakukan pemeriksaan juga, pendataan juga, dan juga saat ini semuanya berjibaku untuk melakukan penanganan awal terkait dengan kecelakaan yang menimpa terhadap kereta api Purbowangi ini. Begitu, Nitya. Jadi ada berapa yang dibawa ke Puskesmas Abdurrahman? Bagaimana kondisi mereka yang ada di sana? Yang ada di rumah sakit di Puskesmas Kelakah memang ada sekitar informasi awal yang dapat kami dari pihak kepolisian, ada sekitar 4 korban yang ada di Puskesmas Kelakah. Ini ada 4 korban. Sementara untuk yang meninggal dunia ada sekitar 10 yang saat ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Begitu, Nitya. Bagaimana kondisi mereka yang mengalami luka? Karena kalau kita lihat dari lokasi kejadian ini kan busnya terbalik begitu ya, sangat dekat dengan rel. Ya, rata-rata mereka mengalami patah tulang karena memang benturan yang sangat keras antara kereta api Purbowangi dan juga mobil elf ini. Tentu mereka banyak mengalami patah tulang dan saat ini masih melakukan penanganan medis, dan nanti tentu kalau memang sangat-sangat memungkinkan untuk lebih parah misalnya, ini akan segera dirujuk ke beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Lumajang seperti di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang ini maupun Rumah Sakit Bayangkara. Begitu, Nitya. Artinya sampai saat ini bus yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi ya, belum dipindahkan ya? Ya, betul. Saat ini masih berada di lokasi dan nanti masih dikoordinasikan dengan beberapa instansi terkait dari pihak kepolisian juga. Apakah nanti apakah sekarang dilakukan evakuasi ataukah menunggu besok untuk melakukan evakuasi. Begitu, Nitya. Oke, terakhir mohon konfirmasi. Berapa orang yang memang diketahui berada di dalam bus, Abdurrahman? Jumlah pastinya masih belum jelas, ada sekitar belasan. Kalau memang informasi awal dari petugas Laka di Polres Lumajang ada sekitar 14 orang, karena memang yang di rumah sakit ini yang meninggal ada 10 dan di Puskesmas Kelakah berarti ada 4, berarti ada sekitar 14 orang yang informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian. Apakah nanti ada tambahan, kita masih belum mengkonfirmasi ulang untuk data-data tersebut. Begitu, Nitya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Abdurrahman. Kami akan kembali menghubungi Anda untuk